imamnya Ustadz Hanan, kita kemudian kagak baca Fatihah, sahabat sama apa? Ya, kalau emang giliran baca Fatihah mau baca aja. Tapi yang belakangan nyampe, apa yang pikirannya lagi kosong, ya. Karena ada orang kalau di sholat, ayolah jamaah keluar dah. Mengapa? Kalau sembahyang ingat apa baik? Apa baik keingetan? Lebih bagus daripada ingat apa. Masih mending ingat apa-apa. Kalau udah nggak ingat apa-apa berarti gila, nggak ingat apa-apa. Nah lagi sholat ingat apa-apa itu, ya Allah kunci di celana, ya Allah dompetnya belum dikorok, belum diangkat. Ingat semua. Nah, Al-Fatihahnya kelupaan, tapi kita berjamaah, maka fakiraatul imam makmunun bikiraatil makmum. Apa yang dibaca imam itu jadi bacaan makmum. Tapi kalau dewe kan kagak begitu. Maka man sholat wahidan, ya kan, mereka yang sholat sendiri bighairi qiraatin dan gak baca Fatihah, maka dia gak diterima sholatnya. Nabi ngingetin la sholat liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak diterima orang sholatnya kalau enggak baca Al-Fatihah. Artinya kalau kita nggak baca Fatihah maka nggak diterima sholatnya. Kenapa? Dia ruknun min arkanis sholat, dia rukun sholat. Kalau sholat sendirian nggak baca Fatihah maka nggak diterima sholatnya. Tapi kalau kita berjamaah maka menjadi bagian bacaan makmum. Maka dijabarin nih, wattafaqal imam Abu Hanifah wa ashabihi, maka menyepakati Imam Abu Hanifah yang paling tua, kan yang paling tua Imam Abu Hanifah, setelahnya ada Imam Malik, setelahnya tiga tengah-tengah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau Imam Syafi'i, yang paling muda Ahmad bin Hambal atau Imam Hambali. Ini yang nyepakatin adalah Imam Abu Hanifah wa ashabihi dan murid-muridnya wal Imam Malik wal Imam Ahmad bin Hambal radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, ala sihhatil ma'mum bi ghairi qiraati syai'an minal Fatihah. Ala sihhati, atas diterima sholatnya seorang makmum bi ghairi qiraati syai'an, meskipun tanpa membaca sesuatu bagian minal Fatihah, dari surat Al-Fatihah. Ada Imam Abu Hanifah satu, ada Imam Malik dua, ada muridnya Imam Syafi'i Ahmad bin Hambal, itu kalau nggak baca Fatihah tetap sah, tapi kudu berjamaah. Itulah manfaatnya ya jamaah. Tapi wadhahabal akhar, ya. Beda lagi yang satu. Yang satu ini namanya Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i masih pegang hadis Nabi yang pertama, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak diterima sholatnya orang yang nggak baca Fatihah.
Fatihah, maka dia kudu baca Fatihah. Nah terus kalau kita ketinggalan, Ustaz Hanan udah ngomong Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita di belakang kan ketinggalan Fatihah. Ustaz Hanan abis waladdallin amin, beliau baca surat. Nah kita yang ketinggalan baca surat apa baca Fatihah? Nah ini Fatihah, nah ini kayaknya diam aja ya, ya baiknya aja dah. Kita nih biasanya asal maghrib nyampe kita masbuk, isya ketinggalan, imam kita udah waladdallin, kita makmum di belakang. Itu kita nerusin sholat baca Fatihah apa baca surat kayak imam. Kalau baca Fatihah berarti nabrak sama bacaannya Ustaz Hanan, karena Ustaz Hanan baca surat, kita baca Fatihah. Kan tadi katanya fakiraatul imam kiraatul makmum. Imam takbir kita tak, imam rukuk kita rukuk, imam sujud kita sujud, imam bangun kita bangun, imam kunut kita kunut. Jika imam kunut kita kunut, jangan pura-pura kagak dengar. Nih imam kunut pura-pura kagak dengar. Kita makmum. Imam Syafi'i kunut, kata beliau anna nabiyya yaqnatu, nabi itu kunut ila maddal haya, sampai wafat, kata Imam Syafi'i. Maka Imam Syafi'i kunut, tapi begitu dia kemudian sholat di tempatnya Imam Hanafi, Hambali, dia enggak kunut. Kenapa? Karena di situ enggak kunut. Imam enggak kunut, Imam Syafi'i kagak kunut sendirian. Tadi ajak besang, berangkat subuh, sembayangnya di rest area. Imamnya enggak kunut, dia lagi Madinah fiman hadai. Lah imamnya siapa, makmumnya siapa? Imamnya kagak kunut, kita kunut, boleh nggak? Lah nggak boleh. Kita biar kata kunut, imam nggak kunut, kudu kunut. Sujud kagak kunut. Begitupun yang kagak kunut, kalau imamnya kunut, jangan pura-pura kagak dengar. Begini aja nih, pura-pura kagak dengar. Kunut, kenapa? Karena imamnya kunut. Kalau emang ogah kunut, ya nyari jamaah yang kagak kunut. Biar apa? Biar nyetel, imam rukuk, makmum rukuk, imam i'tidal, makmum i'tidal. Akan Syafi'i doang yang kunut? Enggak, Imam Malik juga kunut, cuman kunutnya sebelum rukuk. Kunut dulu baru rukuk. Kita Syafi'i rukuk dulu baru kunut. Nah sekarang kalau imam baca surat, lah kita kan tadi katanya Fatihah. Lah berarti kagaknya kan ini imam sama makmum. Imamnya ngalor, makmumnya ngidul. Lah agak ketemu. Ini sebagaimana salat kita. Ya, terusin. Kata Nabi, la qira'ata, tidak ada bacaan. Ketika imam baca surat, makmum baca yang lain, nggak boleh. Illa, kecuali kata Nabi, Fatihatil Kitab. Kecuali baca Fatihah
Fatihah. Berarti kalau imam baca surat kita baca Fatihah boleh nggak? Boleh, tapi sebatas Fatihah doang. Jangan pakai nambah. Ya, yang imam lagi baca ad-duha, kita lagi baca qul. Yang boleh cuma Fatihahnya doang. Suratnya tetap ngikuti imam. Emang ada yang begitu banyak sekarang anak-anak kita. Emang lagi hafalan Quran, ya, ngikut qiyamul lail. Imamnya baca apa, dia baca apa. Kalau kita tanya, lu tadi sholat baca dewek-dewekannya? Iya Bang Haji. Nah itu mah beda sama imam. Ya beda, bareng ngulang-ngulang hafalan, bareng ngulang-ngulang apa, lah kagak boleh. Kenapa? Kalau emang kita hafal, ikutin bacaan imam, itu namanya ngulang hafalan. Tapi kalau kita nggak hafal, dengerin imam. Bukan imam baca ngalor, kita baca ngidul, nggak boleh. Yang boleh cuma satu, illa qiraatal Fatihah, kecuali baca Fatihah. Daya udah nggak ragu sekarang ya. Ini kadang-kadang kita baca Fatihah atau baca surat, baca Fatihah nggak apa-apa. Tapi lebihnya jangan diterusin, lebihnya ngikutin imam. Yang biasa baca qulhu, malaikat udah hafal, ya paling qulhu lagi. Nggak usah dibaca, udah ngikutin imam. Ya. Kata malaikat udah qulhu mulu, sejak-jagan pacaran, sampai punya anak 5. Ya bacanya qulhu mulu. Jadi udah pada hafal malaikat. Mendingan ngikutin imam. Ini satu. Yang kedua, warajulun la yu'addiz zakah, dan orang yang nggak menunaikan zakat. Zakat di sini disebutkan la yakhruju ma yajibu ikhrajuhu. Kata Imam Nawawi, maksud orang yang nggak berzakat itu nggak diterima sholatnya, dia itu la yakhruju ma yajibu ikhrajuhu, dia nggak mengeluarkan apa yang wajib dikeluarkan. Minal amwali zakawiyah, dari harta-harta yang wajib dizakati. Minal amwali zakawiyah, harta yang wajib dizakatin. Rumah kita wajib dizakatin. Pak, rumah kita tuh yang kita numpang berong, numpang ngaso, itu dizakatin nggak? Zakatnya kena nggak? Kalau cuma tumbang buat ngaso, bocah pada tidur, nggak dizakatin. Kenapa? Amwal zakawiyah, harta objek zakat itu dikeluarkan setelah ada kewajiban zakat. Kewajiban kita ngapain? Ngasih bini tempat tidur, ngasih bocah kamar. Maka rumah kita yang kita tempatin nggak kena zakat. Karena apa? Karena ada wajib zakat. Yang kewajiban kita di situ baru dia kita tunaikan. Kalau udah semua baru kena zakat. Di bawahnya kita sama bocah, atasnya kos-kosan, sampingnya kontrakan, depannya penyewaan lahan parkiran. Berarti kena zakat nggak? Kilokan tuh bocah tidur di latar, kan kagak. Itu yang dipetak-petakin di atas jadi kos-kosan, yang tidur anak kita apa orang nyewa?
berarti udah beda. Kalau emang itu yang dipetak-petakin anak nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 ya, penuh, berarti nggak kena zakat. Karena sifatnya nggak ada jasa di situ, kewajiban. Tapi kalau sifatnya ada jasa, ojol, ojek online, driver online, yang kalau nyampe kagak buka pintu lagi, asal dia nyampe masuk nggak dibuka-buka pintunya, keluar mau narik lagi, nyampe cuman merem doangan, berarti kita ngasih jasa. Jasa apa? Ngasoh dengan tenang. Dia tinggal parkir di depan, aman, nggak ada pocong berkeliaran, nggak ada. Apalagi bawa celurit, nggak ada. Ya, bukan di sini, sama dikit. Belah kampung saya, udah nyampe, serengseng udah nyampe, ya kan? Ya malam-malam ngeponji, ini pocong kenapa bukan? Nah itu depannya kayak yang dipegang, berarti bukan. Ya. Ini artinya bahwa harta zakat, kalau kewajiban kita udah beres, maka dia baru dikeluarin zakatnya. Rumahnya 2, 1 di Jalan Haji Sulaiman, 1 di Ciloto. Berarti yang di Ciloto ditinggalin nggak? Ini cuma Sabtu Minggu ke sono, udah jarang-jarang. Kadang-kadang kalau lagi pengen seminggu sekali, kadang-kadang kalau lagi anyep bisa 2 bulan sekali. Yang jagain rumah ngomong, Pak Haji ada yang menyewa, berapa duit? 2 juta bungkus, lebih bungkus 2 juta. Berarti kan ada jasa di situ. Berarti rumah yang di Ciloto, ya kan, beda sama rumah di Jalan Haji Sulaiman. Kalau rumah di Jalan Haji Sulaiman, emang di situ kita batuk, kita bengek, kita ampeng, kita rebahan di situ. Tapi yang emang ngasoh doang, jasanya dipakai orang. Maka rumah yang di Jalan Haji Sulaiman nggak kena zakat, yang kena nggak? Ya begitu dah ya kira-kira. Ini yang dimaksud Imam Nawawi, harta amwal zakawiyah, objek zakat, tidak dikeluarkan kewajiban zakatnya. Artinya kewajiban kita gugurin, kalau masih ada sisanya, baru kemudian itu yang kena zakat. Rumahnya nggak dihitung, yang dihitung petakannya yang dipakai sama ojol, yang dihitung latarnya yang dipakai buat parkiran. Yang kita sembari onjak-onjak kaki, datang dia ngasih 300.000, yang parkir 30 mobil 3 juta, kali sebulan kan lumayan, itu berarti kena zakatnya. Yang kedua, yang ketiga, warajulun ya ummu qauman wa huwa lahu karihun. Ada orang yang kemudian jadi ya ummu, jadi kepala suku, jadi pemimpin pada kaum itu. Wa huwa lahu karihun. Tapi yang dipimpinnya ini enggak pada demen. Karena ada itu video yang masih ada anak-anak kita yang alhamdulillah kemarin sudah selesai urusannya, ya, bahwa kita melihat bagian yang kurang pantas,
itu memang perlu ada kita ambil hikmahnya. Kalau kita baca kitab-kitab yang ditulis oleh Imam Hambali, itu orang dulu baru babnya. Beda dengan kitab-kitab yang lain, bab dulu baru kemudian cerita orangnya. Kita ngomongin Abu Hurairah, ngomongin Rasul, Imam Nawawi yang dilihat perkataannya dari apa yang disampaikan oleh baginda kita Rasul. Maka ketika orang kemudian ya satu komunitas lahu karihun, udah nggak demen dipimpin, yang dipimpin udah nggak demen, ya, maka sholatnya juga bermasalah. Ya karena alhamdulillah lingkungan kita ya yang dapat mah dapat, yang nggak dapat mah nggak dapat kan gitu. Yang repot makan udah di atas gunung, kagak ada kampung, kagak ada orang, nggak ada sekolahan, tapi ada bacaannya. Nah itu yang makan siapa? Jin kali ya. Lah kagak ada orang, kagak ada kampung, kagak ada sekolahan di ujung gunung. Ada. Lah kan yang makan siapa? Gitu. Itu artinya bahwa kalau kemudian yang dipimpin udah nggak demen, maka sholatnya bermasalah. Yang keempat, warajulun mamlukun, ya. Rajulun mamlukun amikun, orang yang kemudian dia kerja sama orang, dia mamlukun abik itu adalah ta'atun ila khidmatihi, orang yang taat patuh sama yang kerja di situ. Ada bosnya, berarti dia kudu taat, kudu patuh sama yang punya kerjaan. Nah ketika mohon maaf dia udah nggak patuh, maka sholatnya juga bermasalah. Mobilnya dibawa, marahin anaknya, tapi nggak langsung pulang, misalnya, berarti nggak sesuai dari apa yang kemudian perintah sama yang punya. Itu namanya abikun, ya, di luar perintah yang punya. Yang kelima, bawahnya rajulun syaribul khamri, orang yang masih minum khamar. Kadang dia minum khamar, kadang dia sholat. Khamar itu kan khamrun, sesuatu yang memabukkan. Bukan khamar yang diminum, tapi bodrek kebanyakan. Asal sakit gigi bodrek, asal pala puyeng bodrek, asal kejepit pintu bodrek, kaki kena standar motor bodrek lagi. Kebanyakan makan bodrek, ya itu juga repot juga. Ya, maka sesuatu yang memabukkan bermasalah juga dengan sholatnya. Yang keenam, wamra'atun, seorang perempuan batat wa zawjiha sahitun anha, bininya tidur tapi lakinya ngelihat bininya tidur kagak tapi bener, sahitun, ada rasa kesel. Jadi orang lanang ngelihat bininya tidur ada rasa kesel, tidur aja mulai iseng, nah gitu. Makanya ada yang namanya di tengah-tengah kota Mesir itu
orang yang kemudian berkhidmat kepada suaminya, dia nanya tuh, ya kan, mau berkhidmat enggak dengan saya? Maka yang perempuan, ibu-ibu kalau mau tidur ngomong dulu sama lakinya. Apa pengen dibikinin kopi, apa pengen ditemenin ngobrol, ya. Kalau kagak, kata lakinya enggak, udah tidur. Nah, itu berarti kita merem. Jangan sampai rojulun, orang lanang, sahitun, jadi gondok gara-gara ngelihat bininya tidur. Kemudian yang ke-7, wa mar'atun harrat tusalli bi ghairi himar. Orang perempuan sholat tapi nggak pakai himar. Apa itu himar? Kalau kita pakai mukena, orang Arab pakai kudungan. Artinya begitu nggak sholat mah, ya tiap orang punya pandangan. Ada yang mengatakan jilbab itu wajib, ya. Ada yang bilang dia adalah ada kebiasaan orang Arab. Kenapa dia pakai? Karena dulu banyak debu, nutupin biar nggak kena debu. Sekarang debunya nggak ada, maka dia berkeyakinan nggak pakai, silahkan. Tapi begitu sholat, kata Nabi, ke Asma. Asma ini empok iparnya, kakaknya, ya, daripada istri Nabi. Ila balaghatil mar'atu al-haidho, kalau perempuan udah masuk waktu haid, la yura illa hadza wa hadza, enggak boleh kelihatan kecuali telapak tangan sama muka. Berarti yang lain kudu ditutup, ya. Enggak boleh hurratun, harat, enggak boleh enggak pakai. Selanjutnya wa mar'atun warajul akal riba, rente, ya. Asal ada orang minjem duit, ya, kemudian dibolehin tapi balikinnya dilebihin, ada syarat ngelebihin. Tapi kalau dibalikin ada lebihnya, terima nggak? Terima, ya, dibalikin ada lebihnya. Kata yang punya, salah ngitung kali, hitung lagi, bener ini mah lebihnya banyak. Itu bagian, itu mah orang balikin, boleh-boleh aja. Yang nggak boleh nyaratin, ya. Kemudian wal imam jair, pemimpin yang zalim. Terakhir, rajulun la tanhahu sholatuhu anil fahsya'i wal munkar la yazdadu minallahi illa bu'da. Terakhir, ada orang susah membedain antara mungkar dengan kebaikan. Kalau nggak bisa ngebedain, ya, maka kata Nabi, manizdada ilman, makalahnya manizdada ilman, siapa orang kemudian bertambah ilmu, lam yazdad huda, nggak tambah hidayahnya, lam yazdad minallahi illa bu'da, nggak dapat apa-apa kecuali jauh dari hidayah. Mudah-mudahan pagi ini kita nuntut ilmu, Allah berikan kita huda, petunjuk, sehingga ilmu dapat petunjuk, nambah sehat badan kita, panjang umur kita, Allah berkahi kehidupan kita, digampangin, dimudahin urusan, dan mudah-mudahan semuanya sesuai dengan kebaikan yang Allah berikan kepada kita.
Mudah-mudahan Allah jadikan kita ibadah sebagai bagian taat dan patuh kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya Rahman. Wa'fu 'anna ya Rahim. Wa'fu 'anna ya Karim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqim. Wa antal musta'an. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma rzuqna al-istiqamah summa al-istiqamah waqtim lana ya Allah bi husnil khatimah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita duduk dengan majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mati-matian ya? Mati deh.